Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Wahyuningsi, kelas R4F, NPM 2019135000393. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan. Berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Polusi udara merupakan salah satu jenis dari pencemaran lingkungan hidup, selain dari pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Penyebab pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara di Indonesia sekitar lebih dari 70% merupakan hasil emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan zat-zat berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kesehatan manusia maupun terhadap lingkungan. Zat berbahaya tersebut seperti timbal atau timah hitam, suspended particulate matter atau SPM, oksida nitrogen, hidrokarbon, karbon monoksida, dan oksida fotokimia. Sumber pencemaran udara. Sumber pencemaran udara terdiri dari dua sumber, yaitu 1. Sumber pencemaran udara alamiah, misalnya akibat letusan gunung berapi, bisa juga berupa kebakaran hutan, nitrifikasi, dan denitrifikasi biologi. 2. Sumber pencemaran udara berasal dari manusia. Sumber pencemaran jenis ini misalnya dari transportasi, emisi pabrik. Zat penyebab pencemaran udara yang bersumber dari kegiatan manusia antara lain karbon monoksida, oksida sulfur, oksida nitrogen, partikulat, hidrokarbon, dan oksida fotokimia, termasuk ozon. Macam-macam pencemaran udara. Terdapat dua macam pencemaran udara, yaitu pencemaran udara primer, yaitu substansi pencemaran ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran. Karbon monoksida adalah salah satu contoh pencemar udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Pencemaran udara sekunder, yaitu substansi pencemar terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Pembentuk ozon dalam proses fotokimia adalah contoh pencemaran sekunder. Atmosfer merupakan sebuah sistem yang kompleks, dinamik, dan rapuh. Belakangan ini, perhatian pada efek emisi polusi udara terhadap perubahan iklim global dan penipisan lapisan ozon semakin meningkat. Dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara menyerang berbagai sektor kehidupan manusia dan makhluk hidup di bumi. Berikut ini adalah dampak pencemaran udara terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Dampak kesehatan. Dampak pencemaran debu bisa menyebabkan penyakit paru-paru atau bronkitis, serta penyakit saluran pernapasan lainnya. Sedangkan dampak pencemaran oleh zat kimia seperti karbon monoksida dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada hemoglobin. Hemoglobin adalah metaloprotein pengangkut oksigen yang mengandung besi dalam sel darah merah. Dampak ekonomi. Hasil kajian Bank Dunia menemukan bahwa dampak ekonomi akibat pencemaran udara di Indonesia sebesar 1,8 triliun. Jumlah ini akan meningkat mencapai 4,3 triliun pada tahun 2015. Dampak sosial. Akibat pencemaran udara, orang-orang tidak dapat menikmati udara sehat. Setiap hari harus melihat dan menghirup asap. Akibatnya, aktivitas sosial menjadi terhambat. Dampak pada pendidikan. Dari segi pendidikan, dampak pencemaran udara dapat mempengaruhi tingkat belajar para siswa. Mereka terhambat dalam hal berpikir, terhambat pula dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Zat pencemaran udara atau polutan. Pencemaran udara disebabkan oleh beberapa zat pencemar atau polutan. Amerika Serikat, misalnya, memiliki daftar 187 polutan berbahaya atau hazardous list pollutants bagi kualitas udara. Jenis polutan ini ditetapkan dan dipantau oleh Environmental Protection Agency
Tiap jenis polutan memiliki bahaya yang dapat berujung pada kematian. Bahaya dari masing-masing zat pencemaran udara adalah karbon monoksida. Asap kendaraan merupakan sumber utama karbon monoksida di perkotaan. Data mengungkapkan bahwa 60% polusi udara di Jakarta disebabkan karena benda bergerak atau transportasi berbahan bakar solar, terutama berasal dari angkutan umum. Formasi karbon monoksida merupakan fungsi dari rasio kebutuhan udara dan bahan bakar dalam proses pembakaran di dalam ruang bakar mesin diesel. Percampuran yang baik antara udara dan bahan bakar terutama terjadi pada mesin yang menggunakan turbocharged. Ini merupakan salah satu strategi meminimalkan emisi karbon monoksida. Gas karbon dioksida. Karbon dioksida adalah gas sumber pencemaran udara yang mampu meningkatkan suhu pada suatu lingkungan sekitar. Fenomena ini dikenal dengan efek rumah kaca. Temperatur udara di daerah yang tercemar karbon dioksida akan naik. Dengan demikian, suhunya menjadi semakin panas dari waktu ke waktu, seperti dialami DKI Jakarta. Hal ini disebabkan karena karbon dioksida akan berkonsentrasi dengan jasad renik, debu, dan titik-titik air. Percampuran ini membentuk awan yang dapat ditembus cahaya matahari, namun tidak dapat dilepaskan kembali melewati awan tersebut. Keadaan seperti itu mirip dengan kondisi rumah kaca tanpa ventilasi udara. Penanggulangan pencemaran udara. Penanggulangan pencemaran udara dapat dilakukan dengan beberapa cara. Solusi tersebut yaitu gunakan moda angkutan umum. Mendorong diri dan masyarakat untuk menggunakan moda angkutan umum dapat menurunkan tingkat polusi udara. Hemat energi. Matikan kipas angin, lampu, penyejuk udara saat Anda bepergian keluar. Sejumlah besar bahan bakar fosil dibakar untuk menghasilkan listrik. Dengan mengurangi pemakaian listrik, berarti kita turut mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menyelamatkan udara. Pahami dan praktek konsep reduce, reuse, dan recycle. Jangan membuang barang-barang yang tidak berguna bagi Anda. Anda mungkin saja dapat menggunakan barang-barang tersebut untuk hal lain, misalnya menghasilkan kerajinan, bahkan Anda bisa menghasilkan uang dari sampah didaur ulang.